Halo teman-teman, nama saya Eriko Rivaldo. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan, Universitas Widya Pranata. Di sini saya akan melakukan praktikum teknologi bakery dengan membuat donat dari dua tepung pembanding yang berbeda. Tepung yang saya gunakan adalah tepung tinggi protein, yaitu cakra kembar, dan tepung rendah protein, yaitu kunci biru. Simak terus videonya ya teman-teman. Sampai jumpa. Bahan pertama yang saya gunakan yaitu tepung tinggi protein. Di sini saya menggunakan tepung terigu cakra kembar. Tepung terigu cakra kembar memiliki kadar protein gluten sebanyak 14-16%. Tepung tersebut berfungsi sebagai pembentuk struktur atau kerangka dalam adonan roti. Kegunaan tepung tersebut yaitu untuk produk elastis seperti mie dan donat. Di sini saya menggunakan 500 gram tepung tersebut untuk membuat 10 buah donat. Bahan kedua yang saya gunakan yaitu tepung terigu rendah protein. Di sini saya menggunakan tepung terigu kunci biru. Tepung terigu kunci biru memiliki kadar protein gluten sebanyak 10%. Tepung tersebut berfungsi sebagai pembentuk struktur atau kerangka roti. Kegunaan untuk produk tersebut yaitu untuk produk yang kering seperti kue-kue kering. Di sini saya menggunakan 500 gram tepung untuk membuat 10 buah donat. Bahan ketiga adalah gula pasir. Gula pasir berfungsi sebagai yang pertama, nutrisi bagi ragi untuk fermentasi. Yang kedua, pemberi rasa manis. Dan yang ketiga, sebagai pelembut. Di sini saya menggunakan 75 gram gula pasir untuk membuat satu kali adonan donat. Bahan yang keempat adalah margarin. Margarin berfungsi sebagai yang pertama sebagai pelembut roti, yang kedua sebagai pemberi rasa dan aroma, yang ketiga memperpanjang umur simpan, yang keempat pengembang roti, yang kelima melemahkan gluten dan pati. Di sini saya menggunakan 75 gram margarin untuk satu kali adonan donat. Bahan kelima yang saya gunakan yaitu yeast instan. Yeast instan berfungsi untuk merubah gula menjadi gas CO2 sehingga menyebabkan adonan mengembang. Mengembukkan gluten di dalam adonan sehingga gluten mampu menahan gas dan memberi rasa dan aroma yang khas. Di sini yeast instan yang saya gunakan sebanyak 10 gram untuk satu kali adonan donat. Bahan keenam yang saya gunakan adalah susu bubuk. Susu bubuk berfungsi sebagai penambah zat gizi, memperkuat gluten sehingga lebih stabil, menambah daya serap air, membuat roti tetap empuk dalam waktu yang lebih lama. Di sini saya menggunakan susu bubuk sebanyak 20 gram dalam satu kali adonan donat. Bahan ketujuh yang saya gunakan adalah bread improver. Bread improver sendiri berfungsi untuk mempercepat proses pengembangan adonan roti, meningkatkan cita rasa roti, menghasilkan tekstur roti yang lembut dan rasa yang lebih enak. Di sini saya menggunakan bread improver sebanyak 1,5 gram untuk satu kali adonan donat. Bahan ke-8 yang saya gunakan adalah garam. Garam berfungsi sebagai pembangkit cita rasa pada roti, menstabil adonan, pengontrol waktu fermentasi yeast, dan penghambat pertumbuhan bakteri dalam adonan. Di sini saya menggunakan garam sebanyak 5 gram untuk satu kali adonan donat. Bahan ke-9 yang saya gunakan adalah air. Air berfungsi sebagai pengatur suhu adonan, penghidrasi insoluble protein menjadi gluten, penentu sifat adonan bersifat keras atau lengket, pelarut, dan media reaksi enzimatis. Air yang saya gunakan adalah
250 ml untuk satu adonan donat. Bahan ke-10 yang saya gunakan adalah telur. Telur berfungsi sebagai pengemulsi dan perata lemak dalam adonan kue, memperkokoh susunan remah donat, mengembangkan volume kue, meningkatkan mutu simpan kue donat, memperbaiki warna, nutrisi, dan juga flavor pada kue donat, dan sebagai pengembang dan pengikat. Telur yang digunakan sebanyak 1 butir per 500 gram tepung atau 1 butir setiap adonan donat. Tahap pembuatan donat dengan menggunakan tepung terigu tinggi protein. Yang pertama, masukkan tepung terigu tinggi protein dengan merek Cakra Kembar sebanyak 500 gram. Yang kedua, masukkan susu bubuk dengan berat 20 gram. Yang ketiga, masukkan bread improver sebanyak 1,5 gram. Yang keempat, masukkan garam sebanyak 5 gram. Yang kelima, masukkan gula sebanyak 75 gram. Yang keenam, masukkan ragi instan sebanyak 10 gram. Yang ketujuh, masukkan telur sebanyak 1 butir. Yang kedelapan, masukkan air sebanyak 250 ml. Kemudian setelah itu tutup mixer dan kemudian nyalakan mixer. Setelah adonan kering menyatu, kemudian masukkan bahan yang ke-9 yaitu margarin sebanyak 75 gram. Setelah adonan dirasa cukup kalis, kemudian buka penutup mixer. Setelah itu matikan mixer. Kemudian ambil adonan dengan menggunakan coklat ke dalam wadah berbentuk baskom. Kemudian ambil serbet dan tutup baskom. Tunggu hingga mengembang selama 30 menit.
Tahap pembuatan donat menggunakan tepung rendah protein. Yang pertama, masukkan tepung terigu rendah protein dengan merek kunci biru sebanyak 500 gram. Yang kedua, masukkan gula pasir sebanyak 75 gram. Yang ketiga, masukkan ragi instan sebanyak 10 gram. Yang keempat, masukkan susu bubuk sebanyak 20 gram. Yang kelima, masukkan bread improver sebanyak 1,5 gram. Yang keenam, masukkan garam sebanyak 5 gram. Yang ketujuh, masukkan telur sebanyak 1 butir. Yang kedelapan, masukkan air sebanyak 250 ml. Setelah semua bahan kering dimasukkan, kemudian tutup mixer dan nyalakan mixer. Setelah kurang lebih 10 menit, kemudian masukkan bahan yang ke-9 yaitu margarin. Masukkan bahan ke-9 yaitu margarin sebanyak 75 gram.
Tahap terakhir adalah penggorengan ke seluruh adonan donat dari tepung tinggi protein dan tepung rendah protein. Penggorengan dilakukan pada minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Donat kemudian dimasukkan secara bertahap dan ditunggu hingga bawahnya berwarna coklat, kemudian dibalik satu kali hingga berwarna coklat lagi dan ditiriskan. Kemudian donat dihias dan siap disantap. Pada hasil pembahasan didapatkan perbandingan volume pengembangan tepung tinggi protein dibanding tepung terigu rendah protein. Pada tepung terigu tinggi protein diketahui diameter sebelum mengembang adalah 8 cm, sedangkan diameter sesudah digoreng adalah 12 cm. Volume dihitung menggunakan volume bola, yaitu 4/3 PR/3, yang dihasilkan volume sebelum mengembang yaitu 267,94 dan volume sesudah digoreng 1149,76. Dihasilkan volume pengembang berupa F2 min F1 V2 min V1 per V1 kali 100%. Ya, sama dengan 1149,76 min 267,94 per 267,94 kali 100% sama dengan 3,29%. Sedangkan pada tepung terigu rendah protein diketahui diameter sebelum mengembang yaitu 8 cm dan diameter sesudah digoreng yaitu 13 cm. Volume juga dihitung menggunakan volume bola dengan rumus 4/3 PR/3. Volume sebelum dikembangkan adalah 267,94. Volume sesudah digoreng 904,32. Volume pengembang V2 min V1 per V1 kali 100% sama dengan 904,32 min 267,94 per 267,94 kali 100% sama dengan 2,37%. Pada tepung terigu rendah protein dihasilkan
data yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan pada saat pencetakan adonan bersifat lengket dan elastis dan masih ada gas di dalamnya, sehingga adonan susah dibentuk, sehingga adonan berbentuk lebar-lebar. Pada hasil pengamatan dibagi menjadi 4 macam pengamatan. Yang pertama, tekstur donat yang dibelah. Ada tepung tinggi protein, tekstur donatnya empuk, elastis, dan enak dimakan. Sedangkan pada tepung rendah protein, tekstur donatnya keras dan seperti bantat. Kemudian pada gambar sebelum proofing, tepung tinggi protein donatnya lebih mudah dibuat, sedangkan pada tepung rendah protein besar, tapi kalau di press nanti jadinya lebih kecil daripada tepung yang tinggi protein. Kemudian yang kedua, pada hasil sesudah proofing, hasil yang tepung tinggi protein lebih besar, sedangkan yang tepung rendah protein juga lebih besar, tetapi jika di press, jika dipegang maka dia akan menyusut. Kemudian pada hasil sesudah digoreng, bentuk tepung tinggi protein donatnya lebih berbentuk, sedangkan tepung rendah protein tidak berbentuk. Kemudian pada sesudah digoreng hasil akhir, pada tepung tinggi protein donatnya lebih berwarna coklat, sedangkan pada tepung rendah protein donatnya lebih berwarna coklat muda. Kesimpulannya adalah pada tepung tinggi protein, setelah pengatukan dihasilkan tepung yang sudah kalis dan tidak lengket. Setelah diamkan selama 30 menit, adonan mulai mengembang dengan volume agak tinggi, tetapi setelah dihilangkan gasnya volumenya tetap, sehingga pada pencetakan membentuk dan mencetak adonan jadi lebih mudah. Sedangkan pada tepung protein tinggi, setelah pengatukan dihasilkan tepung yang sangat lengket. Setelah didiamkan selama 30 menit, adonan mulai mengembang dengan volume tinggi, tetapi setelah dihilangkan gasnya, adonan mengempes sehingga volumenya menjadi lebih rendah, sehingga pada saat pencetakan membentuk dan mencetak adonan juga lebih sulit, sehingga lebih sulit dicetak karena lebih lengket. Without trying